Ternyata Jeep kalau warna putih dimodifikasi bisa jadi keren dan sporty juga ya. Tuh, contohnya seperti Jeep JT Gladiator yang ada di sebelah saya ini. Oh ya, kebetulan Jeep JT ini adalah pemiliknya salah satu petinggi komunitas Gio. Tuh, di sini kelihatan tuh. Jeep Indonesian Owner. Jadi Gio ini adalah salah satu komunitas Jeep yang ada di Indonesia. Ya membernya lumayan banyak ya. Terus track record touringnya juga udah kemana-mana nih. Nah yang punya ini adalah Om Bagus, salah satu petingginya Gio. Kali ini kita akan mereview apa aja sih yang sudah dimodifikasi di Jeep JT Gladiatornya Om Bagus, petinggi Gio ini. Nah, selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai internasional. Gio, Jeep Indonesian Owner. Umurnya sih belum lama ya. Ini umurnya kurang lebih baru mau 2 tahun. Kalau nggak salah nanti di Februari 2025 umur Gio ini baru 2 tahun. Tapi track record touringnya sudah kemana-mana. Jadi hampir bisa dibilang per 3 bulan itu ada long touringnya. Terakhir touring Dewata 2 yang ke Bali di pertengahan tahun ini kemarin. Nah itu juga pesertanya lumayan tinggi antusiasnya. Jadi lumayan banyak peserta touring dari Jeep Indonesian Owner atau Gio ini. Nah itu yang tadi saya bilang di awal, ternyata Jeep warna putih itu nggak kalah keren ya kalau misalkan dimodifikasi seperti Jeep Gladiator Om Bagus satu ini nih. Tetap kelihatan sporty, gaharnya pun dapat. Yang penting konsep modifikasinya itu jelas gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan semua spare part, semua aksesoris dipasangkan. Nah itu jadinya akan lebay. Tapi kalau misalkan kita lihat salah satu contoh modifikasi di Jeep Gladiator Om Bagus ini, wah ini enak, dilihat enak, buat nongkrong enak, kopdar oke, diajak touring siap, ayo tuh. Dan kita lihat juga masih ada beberapa stiker touring. Nah ini nih stiker touring yang dipasangkan pada saat touring Dewata 2 kemarin, Cobra 1. Nah, saya sempat tanya artinya Cobra 1 ini di posisinya itu sebenarnya di atas sweeper. Oh bukan, kata Om Bagus, malah di atas patwal. Jadi Cobra 1 ini sebagai koordinator tim touring di jalan, di bawahnya RC, tapi yang mengkoordinir rombongan atau rangkaian touring pada saat Gio ini touring. Tuh, Cobra 1 ditempel di mobil Jeep Gladiator Bagus. Di sini ada stikernya juga, Jeep Indonesian Owner Gio. Di atasnya ada nama Om Bagus dan nama nyonya besarnya, Ibu Lina. Tuh. Kita mulai aja ya, apa aja sih yang sudah dimodifikasi di Jeep JT Gladiator. Tapi sebelum kita mulai, saya mau infoin dulu ya. Jeep ini ada di Planet Jeep, Jeep Gladiator ini ya, ada di Planet Jeep karena baru habis pemasangan nih. Yang pertama ini lampu di front bumper, terus ada penambahan bulbar juga di bumpernya. Ini original Mopar semua. Bagus nih orangnya suka yang produk-produk original, jadi ya, no KW-KW, semua dipasangkan di mobil ini semuanya produk original. Sama ada ini yang paling keren nih. Nah ini mungkin kalian baru pertama kali lihat ya. Biasanya light bar itu ada di luar atas kaca depan, tapi ini ada posisinya di bagian dalam. Mempunyai 2 cahaya warna putih dan warna kuning. Nanti akan kita bahas dan kita lihat secara langsung gimana kerennya light bar yang berada di dalam kabin di Jeep Gladiator Om Bagus ini. Kita lihat dulu di bagian eksteriornya. Ini sepertinya tahun 2022 karena sudah memiliki kamera di bagian depan dan keluaran dari importir umum. Bisa kita nyalakan Jeep Gladiator ini menggunakan remote dari luar. Jadi bukan hanya Jeep JL Facelift 2024 yang bisa dinyalakan, ternyata ini juga Jeep JT Gladiator di 2022 bisa dinyalakan dari luar. Nanti akan kita kasih lihat. Kita bahas dulu, kita review dulu plat nomornya. Tuh, F7 Loy.
Pertama, bumper. Bumpernya ini menggunakan bumper original Mopar yang anniversary buat Jeep JL atau Jeep GT Gladiator. Bahannya tidak usah diragukan lagi, dijamin keras, aman, pokoknya kelihatan lebih sporty, lebih gahar, lebih aman, lebih nyaman juga kalian bawa mobilnya kalau sudah menggunakan bumper yang berbahan baja begini. Tuh. Kalau original kelihatan finishingnya itu benar-benar rapi ya, dari baut-bautnya juga anti karat semua. Terakhir kita tambahin ini, bulbarnya juga original Mopar. Dan kita tambahkan lampu dari original Mopar juga ukuran 7 inci. Jadi ini cover tinggal dibuka aja. Tuh. Masalah terangnya nggak usah diragukan. Ini lumayan harganya, harga lampunya lumayan nih. Tuh, ukurannya 7 inci. Kalau lagi nggak dipakai tinggal ditutup aja. Jadi ada logo, ada tulisan Moparnya di covernya ini. Jadi estetika dan penampilannya juga keren banget. Tuh, lengkap dengan bracketnya ya. Tuh, bracketnya juga ada. Terus saya sih ngelihat ada yang kurang ya kalau misalkan lihat dari bagian bumper ini. Yang seperti saya bahas ya, di sebuah mobil Jeep itu kalau sudah pergantian bumper tapi tidak memasang winch, kayak ngelihat ada yang kosong gitu, ada yang kurang gitu tuh. Ini kalau misalnya ditambahin winch ya kan, pakai winch Warren ya, winch 9.5 CTI Xeon atau winch Warren dari VR Evo, nah udah menambah daya estetika, menambah keren dan tidak kelihatan kosong gitu. Di sini kan masih kita kelihatan kayak ada ruang yang kosong gitu, nggak enak aja gitu ngelihatnya tuh. Ini Om Bagus mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Masalah pakai nggak dipakai, saya yakin sih kalau Om Bagus pasti butuh, pasti suatu saat pakai gitu. Kayak kemarin pas di touring Gio Dewata 2 kan ada ngelewatin satu trek, kita ngelewatin pantai. Kalau misalnya slip kan, nah udah ada winch, udah keren deh tuh. Seperti biasa, bumper ini optional end cap, jadi bisa full end cap, panjang seperti ini, atau mau dibikin stabil jika tinggal dilepas, kiri dan kanannya. Jadi benar-benar opsional, benar-benar ini salah satu favorit bumper yang ada di Jeep saat ini. Ini ada front kameranya, terus ada apa lagi, ini lengkap ya sampai ke bagian bawahnya. Jadi sampai ke bagian cover deck bawah atau skid plate-nya itu juga sudah berbahan baja semua, lengkap. Nanti akan kita nyalain nih, bagaimana terangnya lampu ini. Tuh. Cobra 1. Ada apa lagi? Nah, di bagian pilarnya nih. Di bagian pilar A, kiri dan kanan juga sudah ditambahkan lampu dari Rigid. Nah, ini Rigid DSS yang driving yang pro. Terus di sini juga ada antena radio komunikasi. Ditambahkan cover dari original Rigid juga yang warna ember. Bracketnya menggunakan bracket original dari Mopar. Nih, ini bracket dari Mopar nih. Tuh. Terus di bagian sampingnya, tuh. Ini mobil sudah di lift up setinggi 2,5 inci, jadi supaya mudah akses naik dan turunnya sudah menggunakan side step elektrik yang original dari Rockslide Engineering. Ini Rockslide ini tampilannya memang kayak bukan push step elektrik ya, karena di bagian samping sini kalau misalnya kita lihat, nih bahannya baja, ini bisa menjadi rock slider aja atau pengaman untuk bodi bagian samping, amit-amit kalau misalkan ada benturan, jadi bisa ditahan dulu sama Rockslide Engineering ini. Tapi kalau misalnya pada saat kita buka pintunya, nah, nanti ada tangga yang bisa membantu kita untuk akses naik dan turun. Memang space atau tapaknya, papannya itu tidak terlalu besar gitu. Ini kan karena posisinya ngumpet di dalam rock slider ini gitu. Jadi makanya tangganya tidak besar. Tapi sangat-sangat cukup untuk akses naik dan turun, karena kan kita hanya butuh seperti tangga naik dan turunnya aja gitu. Bukan untuk kita injek-injek gitu, bukan untuk kita lompat-lompat di sini. Tutup pintu, otomatis akan naik gitu. Original Rockslide Engineering khusus untuk Jeep GT Gladiator yang Gen 3. Kalau udah tinggi, bannya gede, wah, aura Jeep itu baru benar-benar keluar. Seperti di Jeep GT Gladiator warna putih ini. Sudah di lift up 2,5 inci, bannya sudah di upsize menggunakan ban dari BF Goodrich ukuran 37 12,5 ring 17. Peleknya juga nggak main-main nih. Benar-benar Om Bagus nih kalau memilih produk tuh benar-benar totalitas banget ya. Karena Om Bagus ini pemain Jeep lama ya, jadi benar-benar udah tahu gitu produk-produk yang akan dipasangkan di mobil Jeepnya itu. Mungkin kemungkinan besar dia yang memilih gitu, udah tahu produk-produk mana aja yang benar-benar cocok dan benar-benar bagus untuk Jeepnya. Menggunakan pelek dari Hutchinson Rock Monster yang warna hitam. Ini salah satu pelek sultan yang ada di Jeep saat ini karena harganya lumayan wow, harganya
menyentuh 100 juta lebih untuk satu setnya gitu. Tampilannya kalau pemain Jeep sih pasti rata-rata suka ya, karena kesan gahar itu benar-benar keluar dari pelek Hutchinson ini. Jadi pada saat kalian menggunakan pelek ini, itu yang pertama gengsinya udah pasti nambah ya. Ini bedlock ya, original bedlock, dan bedlocknya itu sangat-sangat kuat gitu. Ya itu dia yang seperti saya sempat sampaikan, memang agak susah antara memisahkan dari gengsi dan fungsi. Ya tergantung, balik lagi ke pemilik mobil masing-masing lah, mau mengutamakan yang mana, mau mengutamakan gengsi atau mengutamakan fungsi gitu. Karena yang seperti saya sampaikan, kalau misalkan kita gunakan pelek bedlock untuk on-road atau daily driver, itu tidak benar-benar totalitas, tidak benar-benar fungsional. Karena yang pertama itu untuk dibalancing itu tidak bisa sempurna kalau pelek bedlock gitu. Terus kestabilannya juga pasti akan berbeda dengan pelek yang non bedlock gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat dari sisi penampilan, wah memang ini gahar banget itu. Dan ini benar-benar dibuat khusus untuk Jeep gitu ya, pelek ini ya. Jadi bukan yang seperti pelek-pelek yang ada di pasaran yang double PCD atau yang bisa dipakai untuk Jeep atau mobil lain, enggak. Jadi ini benar-benar bisa dibilang salah satu pelek yang premium lah untuk sebuah Jeep. Ya, bisa dipakai di Jeep JK, Jeep JL, ataupun Jeep GT Gladiator seperti mobil yang warna putih satu ini. Banyak kombinasi, tadi saya sampaikan menggunakan ban BF Goodrich yang KM3, ini ukuran 37, 12,5 ring 17. Suspensinya, nah suspensi ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting pada saat kalian memodifikasi sebuah Jeep. Karena kalau misalkan udah tinggi, udah kelihatan keren tapi nggak nyaman, itu jadi percuma. Di sini menggunakan lift kit 2,5 inci, kombinasi shocknya menggunakan shock dari King Reservoir yang adjustable. Sudah ditambahkan juga geometri arm bracket untuk mengembalikan sumbu caster yang agak sedikit bergeser pada saat mobil ini di lift up gitu. Terus selang rem juga sudah diganti yang stainless braided yang jauh lebih kuat dan lebih panjang karena mobil ini sudah di lift up. Untuk menahan beban roda, steering stabilizernya sudah di-upgrade juga menggunakan steering stabilizer dari Vogue ATS yang sudah adjustable dan heavy duty. Itu. Jadi untuk penggunaan daily driver ini sudah sangat-sangat cukup dan bisa kita pastikan ini kenyamanannya tetap terjaga biarpun mobil sudah ditinggikan dan menggunakan ban yang besar dengan kembangan yang matren ini. Sebagai penyempurnaan di lift kit ini, di sini juga sudah diganti front track barnya dan rear track barnya itu menggunakan yang adjustable dari brand Tarafrag. Karena ini salah satu part yang sangat-sangat penting pada saat kalian melift up atau melift kit sebuah Jeep kalian. Mau itu Jeep JK, mau itu Jeep JL, ataupun Jeep GT Gladiator. Pada saat ditinggikan, nah sumbunya itu akan bergeser, khususnya sumbu roda. Kanan dan kiri itu akan tidak seimbang. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Harus diganti track barnya menggunakan track bar yang adjustable. Minimalisir juga bisa, ditambahkan breaker. Tapi kalau saya mau hasil yang sempurna, track barnya diganti yang adjustable dan heavy duty seperti di Jeep GT Gladiator ini menggunakan dari brand Tarafrag yang sudah adjustable. Ini diganti di bagian depan sampai ke bagian belakang. Bagaimana untuk suspensi bagian belakangnya? Nah, itu mengikuti aja dengan suspensi atau lift kit di bagian depan. Shocknya sama, menggunakan shock dari brand King yang reservoir adjustable. Lift up-nya sama, 2,5 inci. Ya, kalau misalkan nggak sama nanti kalau nggak naik, jadi nunduk mobilnya. Jadi dibikin rata sama lift up-nya. Terus ada apa lagi? Kayak selang rem juga sampai ke bagian track bar yang tadi saya sampaikan juga sudah diganti menggunakan yang adjustable. Supaya hasilnya jadi benar-benar sempurna pada saat ini mobil dibawa untuk daily driver atau on-road. Tetap mendapatkan kenyamanan yang tingkat tinggi. Eksterior bagian belakang tidak banyak yang dirubah atau diganti di bagian belakang, itu hanya ada penambahan towing di bagian belakang. Kalau bagian bumpernya itu sudah matching banget dengan bumper bagian depan menggunakan bumper dari original Mopar. Tapi kalau belakang ini sebenarnya sudah bawaan ya. Setiap pembelian Jeep GT Gladiator, bumper belakangnya sudah mendapatkan bumper original Mopar yang sudah berbahan baja. Yang berbeda itu untuk bumper bagian depan. Jadi keluaran dari ATPM itu biasanya bumpernya masih menggunakan bumper yang berbahan plastik. Tapi kalau pembelian dari importir umum atau IU, itu bumpernya sudah mendapatkan bumper yang sudah berbahan baja original dari Mopar. Sekarang kita intip ke bagian dalam. Sekalian kita coba juga LED light barnya yang di bagian dalam. Ini karena kita syuting di
panas-panasan, lumayan terik, kira-kira jam 11 sekarang kita syuting supaya kita masuk ke dalam kabin dalam kondisi kabin yang sudah adem. Jadi kita nyalakan dulu mobil Jeep JT Gladiatornya. Tuh, 2 kali. Oke. Bisa kita nyalakan dari luar dengan menekan 2 kali tombol yang ada di remote ini. Jadi otomatis nanti mesinnya sudah menyala, berikut dengan AC-nya pun udah langsung menyala. Kan enak tuh. Jadi kalau misalnya mobil sudah dinyalakan dari luar, kan AC udah nyala. Jadi pada saat kita masuk ke dalam kabinnya, dalam mobilnya, kondisi sudah aman, sudah nyaman, sudah adem. Tuh. Ini salah satu kelebihan atau salah satu fitur yang dimiliki sebuah Jeep keluaran dari EU atau importir umum. Jadi tidak semua Jeep JT Gladiator yang memiliki fitur yang bisa menyalakan mobil ini dari luar. Oh ya, satu hal yang perlu saya ingatkan, jadi kalian juga nggak perlu worry ya, nggak perlu khawatir kalau misalkan kita nyalakan mobil ini dari luar, apakah kunci atau pintunya tetap terkunci, itu aman, itu tetap terkunci. Jadi kalian tidak perlu khawatir mobilnya kita nyalakan dari luar, terus takut dibuka sama orang lain. Tidak perlu khawatir, don't worry, karena sistem ini hanya untuk menyalakan kondisi mesin dan AC-nya aja. Kondisi pintu itu tetap terkunci, tidak bisa dibuka. Jadi orang yang memegang kunci mobilnya aja nanti pada saat mendekat bisa dibuka. Jadi tidak perlu khawatir kalian menggunakan fitur ini. Enak banget. Jadi kalau mobil habis diparkir di tempat yang panas gitu, jadi nggak perlu worry lagi, bisa langsung kita nyalakan ya 3 menit sampai 5 menit, kondisi udah adem, baru kita masuk ke dalam mobil. Kita lihat ya, apa aja yang ada di Jeep JT Gladiator Om Bagus di bagian interior atau kabinnya ini. Kita langsung aja ke bagian sini nih yang baru habis kita pasang. Ini adalah LED light bar yang ada di bagian indoor, di bagian dalam mobil. Yang biasanya kalau kalian melihat modifikasi sebuah Jeep, mau itu Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator, biasanya light bar-nya, LED light bar-nya itu berada di luar, di atas kaca depan. Kalau ini ada di bagian dalam. Ini mempunyai 2 cahaya, yang pertama itu adalah putih, yang kedua adalah kuning atau ember. Pemasangannya benar-benar rapi, plug and play. Ini adalah produk original dari USA, mereknya adalah Steel. Tuh, posisinya di sebelah kiri. Oh ya, satu hal yang perlu saya infokan, jadi produk ini belum tersedia untuk RHD atau setir kanan. Jadi baru tersedia untuk Jeep yang LHD atau setir kiri. Makanya posisi saklarnya ada di bagian kiri gitu. Tapi untuk pemasangannya semuanya itu udah plug and play, semuanya bisa dipasang di Jeep yang setir kanan. Setir kanan, hanya saklarnya aja posisinya berada di passenger atau di bagian kiri. Nah, nanti akan kita nyalakan juga. Kalian bisa lihat sendiri ini posisinya benar-benar rapi karena benar-benar plug and play, original produk dari USA. Mungkin baru pertama nih Jeep yang menggunakan lampu seperti ini di Indonesia. Kalau misalkan ada yang lain, boleh kalian masukin aja ke kolom komentar gitu. Ini warnanya ada putih, ada kuning. Nah, buat kalian yang pembenci strobo, ini bukan strobo ya. Ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk jumawa, bukan. Tapi ini benar-benar fungsional. Jadi kalau misalkan mobil masuk, misalkan camping gitu atau overland di malam hari, ini bisa menjadi satu indikator mobilnya nanti dengan menyalakan lampu dari Steel ini. Bisa menyalakan warna putihnya atau warna kuningnya. Tapi estetika dan penampilannya juga jadi makin keren dengan menggunakan lampu ini. Kita lihat ada apa lagi? Wah, peredam. Nah, ini juga salah satu aksesoris wajib yang dimiliki sebuah mobil Jeep, mau itu Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT Gladiator, kecuali Jeep JL yang power top ya. Nah, itu tidak perlu menggunakan peredam ini. Tapi kalau yang dual top atau yang berbahan hardtop, wajib menggunakan aksesoris tambahan seperti headliner atau peredam ini. Ini menggunakan original dari Mopar. Lumayan membantu untuk meredam panas dan bising atau suara dari luar ya, mungkin sekitar 20-30%, tapi fungsional, sangat-sangat membantu. Terus di bawah sini ada radio komunikasi. Nah, ini juga salah satu aksesoris wajib buat kalian yang aktif di dalam komunitas, apalagi sering ikut touring. Jadi kalian udah wajib menggunakan atau memasang radio rig atau radio komunikasi ini supaya pada saat kalian ikut dalam kegiatan komunitas ataupun touring, komunikasinya jadi lebih mudah gitu. Ini kita lagi lepas nih, ini ceramiknya. Tuh, ceramiknya lagi kita lepas. Ini merek dari Alinco tuh.
Tuh. Terus ada apa lagi? Ada grab handle. Nah, di bagian dalam sini sudah dipasangkan juga grab handle 2 piece di bagian driver dan passengernya. Grab handle di bagian depan ini jadi total ada 4 ya. Sama ini udah bawaan. Jadi di bagian pilar roll barnya ini sudah mendapatkan grab handle, ditambahkan lagi di bagian roll bar di bagian sininya. Udah sih, itu aja fitur-fitur top aksesoris yang ditambahkan di dalam kabin Jeep GT Gladiator warna putih ini. Saya mau kasih tahu satu lagi nih, ini juga salah satu fitur tambahan atau kelebihan ya buat kalian yang memiliki Jeep JL atau Jeep GT Gladiator keluaran dari importir umum. Jadi kalian akan sudah mendapatkan 4 slot aux original dari Mopar atau bawaan dari mobilnya. Pada saat kalian ada tambahan lampu seperti di mobil Jeep Gladiator ini di bagian pilar A, kanan dan kiri menggunakan lampu rigid dan di bagian front bumpernya lampu Mopar, tidak perlu kalian repot-repot menjalankan kabel, masang-masang kabel, rangkaian kabel gitu, terus mikirin posisi saklarnya nggak perlu karena sudah disediakan slot auxiliary original dari Mopar sebanyak 4. Nah, ini sudah kita gunakan 2 ya karena baru ada 2 additional lighting di mobil Jeep GT Gladiator ini. Satu lagi referensi modifikasi buat Jeep GT Gladiator. Nah, mana nih suaranya para Jeep GT owner atau Gladiator owner? Kalau kalian masih bingung modifikasi, pengen tampilan yang sporty dengan konsep yang jelas. Nah, ini bisa kalian jadikan salah satu contoh buat kalian modifikasi Jeep GT Gladiatornya. Estimasi biayanya ini nggak terlalu mahal ya. Estimasinya di 300 jutaan untuk modifikasi Jeep GT Gladiator dengan tampilan yang seperti ini. Kalau kalian suka video ini, kasih tombol like-nya. Kalau kalian mau kepo, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya dulu, bisa langsung hubungi sales konsultan kita. Nanti nomornya kita taruh di bawah sini. Mau mampir ke Planet Jeep, alamat kita ada di Komplek Otomotif AXC, Blok VIP 09-16, Sumarekon, Bekasi. Terima kasih kalian sudah menonton video review modifikasi Jeep GT Gladiator Om Bagus, salah satu anggota Gio, salah satu petinggi Gio. Kalau kalian berminat untuk join ke dalam komunitas Gio, nanti kita akan taruh di link deskripsi kita sama di bawah video ini Instagramnya Gio dan Instagramnya Om Bagus. Nanti bisa kalian kontak langsung, mau langsung ke Gio-nya, Instagram Gio-nya atau Instagram Om Bagusnya. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!